Bab 045. ARGH Sialan. Untuk ukuran orang yang tidak pernah ikut dalam pertemuan keluarga besar, Zahwa tidak bisa menahan perasaan hangat yang mengalir di dada, juga perasaan iri melihat bagaimana kehangatan dari keluarga besar Wirya. Padahal, Giana dengan dua adiknya berasal dari ibu yang berbeda, namun mereka tetap bisa akrab, bahkan sampai kepada keponakan juga cucu dari keponakannya itu. Meski sebenarnya, ada yang sedikit melekit di hati ketika melihat bagaimana keluarga Wirya nampak kagum sekali kepada Renata yang bercerita tentang dunia fashion yang tengah ia geluti. Berbagai macam prestasi yang ia terima membuat Giana yang tadinya kesal akan Renata karena ketidakbekusannya di dapur tidak mampu juga menahan rasa bangga kepada sang menantu. Zahwa yang memang tidak terlalu bisa banyak bicara hanya menjadi pihak yang menyimak pembicaraan apa saja yang tengah berlangsung sedari tadi. Sesekali tidak bisa menahan untuk melirik Wirya yang nampak menutupi rasa jengah duduk di sisi Renata. Apapun yang Renata ceritakan sama sekali tidak ia simak, Wirya hanya duduk sambil memangku Audrey, tatapan mereka sama-sama fokus menatap layar ponsel. Zahwa duga sih, mereka tengah menonton kartun sebab Audrey nampak berbinar dan fokus sekali matanya ke layar dengan tangan yang tak lepas memeluk boneka teddy bear kecilnya. Lucu, Zahwa tidak tahu Wirya memiliki sisi yang nampak begitu cocok dengan anak kecil begini. Mana caranya mengasuh juga tidak kagok sama sekali terbukti dari Audrey yang nampak betah duduk di pangkuannya sedari tadi. Lucu sekali sampai hati Zahwa ingin meledak saja rasanya, apalagi mengingat apa yang tadi Wirya ucapkan di kamar. Anak kamu lucu-lucu sekali, Kalia. Kalia yang mendengar ucapan Renata tersenyum lebar. Terima kasih banyak, Mbak. Lagi aktif-aktifnya ini mereka, Mbak mau menggendong. Siapa tahu saja ketularan. Dari mendiang kakek kan ada keturunan kembar, jadi kemungkinan besar Mbak Renata bisa nih isi kembar juga. Agustin yang ada di pangkuannya, Kalia coba dekatkan ke arah Renata. Wanita itu sudah membentangkan tangannya siap menyambut bocah lelaki gembul itu, namun Agustin menggeleng dan yang mengejutkannya dia malah mendekat ke arah Zahwa lalu menjulurkan tangan untuk meminta digendong. Meski agak kikuk karena perhatian tiba-tiba saja menjadi tertuju padanya, belum lagi Renata yang mendadak tengsin sendiri karena Agustin menolaknya, Zahwa tentu langsung menggendong Agustin lalu mendudukkannya di pangkuannya. Auntie, please open this for me, ucap Agustin dengan bahasa Inggris yang fasih walaupun terdengar cadel. Dia menyodorkan sebuah jeli kepada Zahwa yang segera diterima perempuan itu lalu ia bantu untuk membukanya. Agustin suka jeli? Tanya Zahwa selagi membuka tutup makanan favorit anak-anak itu. Likel likef cuka cekali, jawabnya yang membuat Zahwa seketika saja tertawa gemas. Ini raca stobeli enak auntie. Waduh. Kayaknya Zahwa terbiasa menghadapi anak-anak makanya Agustin bisa langsung lengket ya. Kalia tersenyum setengah meringis, merasa tidak enak kepada Renata yang tadi ditolak oleh sang anak sulung. Zahwa kelihatan masih muda tapi aura keibuannya nampak sekali. Anak kecil tidak bisa berbohong, ya siapa yang membuatnya merasa nyaman dan siapa yang tidak. Zahwa hanya tersenyum apalagi mendengar ucapan terakhir yang keluar dari mulut Giana. Sebenarnya tadi dia tidak ada niatan untuk menceritakan berasal dari mana dirinya, namun Renata sendiri yang tiba-tiba saja mengungkit. Sepertinya dia kesal semua orang memuji-muji masakan yang tadi dibuat oleh Zahwa dan Giana. Sebenarnya, Zahwa merasa tertohok akan kalimat yang Renata iontarkan seolah begitu merendahkan dirinya yang hanya berasal dari panti asuhan, namun yang membuat Zahwa agak terkejut adalah reaksi dari keluarga Wirya yang nampak biasa saja meskipun awalnya kaget. Zahwa diam-diam merasa bersyukur karena dia tidak dipandang sebelah mata sama sekali. Zahwa seumuran dengan Arjuna kan? Anak semester akhir juga dong. Irna, adik Kalia bertanya. Iya, Kak, jawab Zahwa agak kikuk sebab kini diajak masuk ke dalam pembicaraan. Sudah sampai mana perkembangan skripsi kamu? Arjuna nih, terbengkalai banget, menambah semester. Kayaknya ini mah. Kebetulan seminggu lagi aku sudah mau sidang, Kak, jawab Zahwa memberitahu. Nampak keterkejutan di wajah Wirya yang berusaha ia tahan, membuat Zahwa meringis karena memang dia sama sekali belum bercerita kepada siapapun akan berita baik tersebut. Tuh, Juna lihat tuh. Zahwa saja sudah mau sidang, kamu ini kapan? Enggak pernah tuh Mbak lihat kamu mengerjakan skripsi kamu,
main mulu aja kerjaannya mentang-mentang tinggal di Indo sendirian ya kamu. Duh no komen deh aku mbak. Arjuna angkat tangan dengan wajah sebal. Mahasiswa semester akhir tuh sensitif ditanyai masalah beginian, gak usah deh tanya-tanya. Bikin moodku jelek aja, gerutunya tapi meski begitu, sedari tadi mulut Arjuna tidak henti-hentinya mengunyah kacang goreng yang memang tersedia di meja ruang keluarga sebagai teman camilan untuk mengobrol yang sudah disiapkan oleh Giana. Zahwa hanya bisa tersenyum geli melihat Arjuna yang mulai saling serang dengan Irna. Saling sewot-sewotan. Tidak ada yang mau mengalah. Zahwa refleks bersuara ketika kepala Agustin di pangkuannya tiba-tiba saja terjatuh. Beruntung dia bisa menangkapnya dengan sigap. Ketika melirik, rupanya bocah lelaki itu tengah tertidur. "Mbak, ini Agustinnya ketiduran," ucap Zahwa agak berbisik, berusaha untuk tidak bergerak agar Agustin tidak terganggu dalam lelapnya. Astaga, saking nyamannya duduk di pangkuan Zahwa, Agustin jadi ketiduran begini. "Aku ke kamar dulu deh ya, ini sudah jam malam anak-anak." Keasikan mengobrolkan, jadinya enggak sadar waktu. "Mending kita semua istirahat saja sekarang," ucap Giana yang segera diangguki oleh yang lain. "Zahwa menginap di sini saja, mau. Di luar juga sedang hujan lebat, mending langsung beristirahat di sini. Besok hari libur juga kan. Bisa tidur bareng Irna tuh kamu," tawar Giana yang ditanggapi Irna dengan acungan jempol tanda dia sama sekali tidak masalah akan tawaran tersebut. Mulut Zahwa sempat terasa kaku sejenak. "Iya deh tante," jawabnya karena merasa tidak enak untuk menolak, belum lagi sebenarnya dia juga merasa senang berada di antara keluarga Wirya yang menyambutnya dengan hangat. "Nah ya sudah, ayo lebih baik kita beristirahat sekarang." Zahwa belum sempat bereaksi banyak karena tahu-tahu tangannya sudah ditarik pergi oleh Irna. "Ata, belum tidur. Kenapa di sini?" Wirya yang sedang duduk di kursi taman halaman belakang rumah menoleh. "Sedang duduk saja, Pak," jawabnya sekenanya. Tentu saja, memang benar apa yang sang anak lakukan adalah demikian, namun Wijaya paham sekali apa yang tengah berkecamuk di kepalanya tidak sesederhana itu. Dia mengambil tempat untuk duduk di sebelah sang anak lalu mereka dibalut keheningan selama beberapa saat. "Papa sudah ajak bicara, Mama." Ucapan tiba-tiba Wijaya menyentak tubuh Wirya. "Papa memang belum mengatakan langsung, Papa mencoba pelan-pelan dengan memberitahu kalau Mama harus percaya kamu, menasehati Mama agar bisa mengerti mengapa kamu bisa jadi pisah rumah dengan Renata. Juga, memberitahu kalau Renata tak sebaik yang Mama kira." Wijaya menghela napas. Tapi, tanya Wirya mendesak dengan tidak sabar. "Tapi Mama diam saja, Papa ingin lanjut memberitahu namun Mama menghentikan pembicaraan karena ingin beristirahat," jawab Wijaya dengan suara lemah sebab merasa bersalah. "Maafkan Papa nak." Di beberapa detik pertama, Wirya terdiam lalu di detik selanjutnya helaan napasnya juga terhembus. "Mau bagaimana lagi kan?" ucapnya menahan rasa dongkol. "Tapi terima kasih sudah mau membantu Pak." Wijaya tersenyum samar. Dia menepuk pundak sang anak setelahnya. "Mending tidur. Sudah larut malam. Kamar tamu yang di lantai 1 masih kosong kan?" Tanyanya memastikan karena walaupun tinggal bersama di rumah orang tuanya, Wirya sama sekali tidak mau satu kamar dengan Renata, jadilah dia selalu beristirahat di jam yang paling terakhir agar Giana tidak melihatnya yang memasuki kamar tamu. "Iya, yang di bawah tidak ada yang memakai." Wirya mengangguk. "Aku kesana dulu, Pak. Papa masih mau di sini." "Iya," jawab Wijaya sekenanya. Sebenarnya Wirya merasa sedih, dia benar-benar merasa gagal sebagai seorang anak karena tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang orang tuanya idamkan, tapi mau bagaimana lagi? Masa dia harus tersiksa dengan menahannya setiap hari? Belum lagi ada Zahwa yang sudah Wirya bayangkan bagaimana rancangan masa depannya dengannya. Mau tidak mau ada yang harus dikorbankan dan Wirya hanya mencoba mengikuti kata hatinya, bukan lagi rasa tertekan akibat desakan orang tuanya seperti ketika dia menikah dulu. Wirya tidak mau lagi mengenyampikan perasaannya seperti dulu karena pasangan adalah tentang seseorang yang akan menemaninya dalam jangka waktu permanen. Dia tidak bisa lagi iya-iya saja akan apa yang orang tuanya mau. Wirya meninggalkan Wijaya kemudian, baru saja dia ingin masuk ke dalam kamar tamu di lantai dasar, Giana yang tahu-tahu muncul di belakangnya membuatnya agak terkesiap. "Loh,
Belum tidur mah. Abis dari mana? Tanyanya agak keheranan. Ke situ sebentar tadi. Diana menunjuk ke sembarang arah dengan tidak jelas. Mau kemana kamu? Hah? Oh. Ini mau ke atas kok, tadi ke dapur sebentar, jawabnya segera mengambil keputusan untuk berbohong. Ke atas duluan ya, Ma. Diana hanya mengangguk dan Wirya enggan untuk berbasa-basi. Sejujurnya masih ada kemarahan di dalam hati karena ibunya sendiri tidak mempercayainya. Jadi, daripada hatinya terdistrak lebih besar, Wirya memilih untuk segera pergi. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya yang seharusnya ia tempati bersama Renata. Wirya tak mau repot-repot melihat apa yang sedang wanita itu lakukan karena langkah Wirya langsung menuju sofa. Lalu merebahkan tubuhnya di sana. Ngapain kamu di sini? Sewot pertanyaan dari suara Renata tak Wirya gubris karena dengan otaknya yang licik itu, Renata seharusnya tahu mengapa Wirya terpaksa masuk ke dalam kamar. Aku lama-lama bisa gila tinggal di sini. Mama kamu itu kok cerewet banget sih mas. Memaksa aku mengerjakan ini itu, enggak tahu apa aku capek kerja seharian. Apa bedanya aku dengan pembantu? Berasa. Dihinakan banget aku tinggal di sini. Makanya mending kamu nyah Renata. Pergi dari hidupku daripada kamu semakin tersiksakan. Aku juga. Hampir mual melihatmu yang berakting setiap hari. Wirya melengos. Mama padahal hanya menyuruh kamu membantunya memasak, berniat untuk mengajarkan tapi kamu sendiri saja yang memang tidak pantas untuk bisa menjadi seorang istri. Disuruh melakukan hal yang begitu saja sudah merasa tersiksa. Sangat berbeda jauh dengan adikmu. Mas, kok jadi membawa-bawa nama anak pungut itu sih? Berani-beraninya kamu membandingkan aku dengan dia yang gak jelas asal-usulnya itu bagaimana? Wirya berubah duduk, tangannya mengepal sedang matanya menatap nyalang Renata yang duduk di atas ranjang. Tidak jelas. Kamu yang tidak jelas, Renata. Untuk apa kamu marah-marah begini tapi berniat pergi pun tidak? Kasihan sekali aku melihat hidupmu itu, enggak ada aku enggak bisa sukses ya. Belum lagi dengan Adrian, dia tidak bisa menandingiku makanya kamu terlalu takut untuk aku ceraikan. Apa kamu tidak malu masih bersikap congkak begini? Gigi Renata sudah saling bergemurutuk akibat emosi. Daripada kamu selalu bersembunyi di balik ketek mamamu sendiri. Dia mati baru tahu rasa kamu mas. Sedetik setelah kalimat itu selesai diucapkan oleh Renata, Wirya bangkit dengan langkah lebar mendekati wanita itu, tatapan nyalangnya sudah bergetar dan juga memerah. Dadanya kembang kempis dan Renata seketika memundurkan tubuh. Langsung merasa ketar-ketir dan tidak bisa menahan takut ketika melihat bagaimana menyeramkannya Wirya sekarang. Ulangi, geramnya dengan suara rendah. Ulangi ucapan kamu sekali lagi, ucap Wirya begitu serius. Kamu apaan sih? Renata benar-benar ngeri melihat urat leher dan urat tangan Wirya yang muncul, belum lagi wajah hingga leher pria itu yang memerah. Sepertinya Renata sedang membangunkan singa tidur sekarang. Jika kamu bukan wanita, Renata, kamu akan habis detik ini juga di tanganku, bisik Wirya berbahaya. Tapi, sekarang kamu juga sudah habis kok. Sedetik kemudian, Wirya tahu-tahu tersenyum dingin, tangannya mengangkat handphone yang sejak tadi ada di genggaman tangan. Melihat layar yang sedang menunjukkan proses merekam suara, Renata terkesiap hebat. Dia bangkit berdiri segera namun Wirya langsung menjauh juga menghempaskan tangan wanita itu. Mas. Renata memanggil cemas, dia berusaha menggapai tangan Wirya namun postur tubuh tinggi Wirya memudahkan pria itu untuk mengelak. Sial. Seketika saja, Renata diserang panik berlebihan, dengan gerakan seperti kesetanan dia menarik-narik tangan Wirya, berteriak-teriak tak peduli suaranya bisa saja terdengar di luar. Masih dengan wajahnya yang mengeras karena Wirya menahan emosinya. Kenapa? Panik. Wirya tertawa sarkas, di detika pertama ketika Renata tadi mengeluh dirinya sudah diam-diam menghidupkan handphone lalu mulai merekam. Wirya tidak mau lengah lagi dan seharusnya bukti rekaman itu sudah cukup untuk membuat Diana percaya kepadanya. Jangan macam-macam ya kamu mas. Mama bisa dalam keadaan berbahaya jika kamu memberitahunya. Rekaman itu. I don't care, Renata. Yang penting bukti sudah ada di tanganku, jawab Wirya dengan nada suara dingin. Dia kembali menghempas lengan Renata yang berusaha menahannya.
Langkah kaki Wirya langsung menuju ke pintu luar. Di detik pertama dia kaget melihat pintu yang sedikit terbuka, padahal tadi Wirya yakin sekali kalau dia sudah menutup pintu walaupun tidak menguncinya karena memang dia akan berencana keluar lagi setelah memastikan semua orang sudah tertidur. Lalu di detik berikutnya, suara teriakan di luar membuat jantungnya seolah jatuh merosot hingga perut. Mama! Bude! Pintu langsung menjeblak terbuka karena Wirya membukanya dengan kasar. Dadanya mencelos bersamaan dengan tubuhnya yang membeku ketika melihat Giana yang tergeletak di lantai tak jauh dari pintu kamar. Di sisi tubuhnya ada Wijaya dan juga Irna yang tadi berteriak. Mendengar suara itu, tentu saja semua orang yang tadinya ada di kamar masing-masing langsung keluar. Tangan Wirya gemetar ketika Wijaya berteriak menyuruhnya untuk mempersiapkan mobil. Telinga Wirya rasanya berdengung, dia hanya menuruti perintah dengan setengah linglung, juga hati yang remuk redam karena dia sadar, Giana mungkin saja sudah mendengar apa yang dirinya dan Renata perdebatkan sedari tadi. Haka. Seorang pria duduk terpekur di balkon kamar apartemen mewah miliknya. Putung rokok ketiga baru saja ia hisap dalam-dalam. Tatapannya lurus menatap keadaan langit malam juga gemerlap gedung tinggi perkotaan. Sejak 30 menit yang lalu dia diam dengan rokok perlahan memendek karena terus-terusan dia hisap. Lambat laun, meski tatapannya dingin tertuju lurus ke depan, sudut bibirnya berkedut tak lama kemudian melengkung membentuk senyuman, lalu senyuman itu berganti menjadi tawa membahana penuh rasa kepuasan. Adrian, pria itu, dari kemarin-kemarin mulai memikirkan rencana lain untuk membuat Wirya hancur dan itulah mengapa mengintai sendiri seorang Wirya bak seorang pengangguran sudah ia lakukan. Adrian tidak peduli apa yang ia perbuat sudah di tahap yang benar-benar gila karena dia sudah benar-benar muak acap kali. Dibandingkan selalu dikalahkan tanpa pernah sekalipun menyicipi bagaimana rasanya kemenangan, dan sekarang, sudah saatnya Wirya kalah. Dan ternyata, pengintaian Adrian berbuahkan hasil. Mau tahu apa yang ia temukan sampai membuatnya tertawa sepuas ini? Adrian melihat adik angkat Renata masuk ke dalam mobil Wirya di halte tak jauh dari gedung perusahaan milik Wirya yang ia pantau. Memang, belum ada bukti nyata yang bisa ia tunjukkan karena Adrian terlalu kaget melihat apa yang tersaji di hadapan matanya sehingga membuatnya terpaku dan kelupaan untuk merekam. Sebenarnya dia ragu dengan apa yang ia lihat sendiri karena mungkin saja Wirya hanya mengantar sang adik ipar, namun melihat mereka yang menuju sebuah apartemen dan tak lagi keluar sampai Adrian menunggu berjam-jam di luar membuatnya segera mengambil kesimpulan. Adrian tersenyum miring. Habis lo Wirya. Remuk redam. Agaknya itu kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan seorang Wirya sekarang tatkala dokter menyatakan bahwa sang ibu tengah berada di dalam keadaan yang kritis. Lorong dingin rumah sakit menjadi saksi bagaimana pria itu yang duduk termenung dengan kepala yang bersandar di tembok belakang. Tak ada ekspresi apapun di wajahnya, namun helaan panjang napasnya sudah menjadi bukti bahwa ada yang sedang berusaha ia legakan di dalam hati. Berharap, sesak yang mencongko bisa terbawa oleh karbon dioksida yang ia hembuskan, padahal nyatanya tidak bisa mungkin demikian. Hening menguasai lorong ruangan tempat Giana dirawat. Seluruh keluarganya yang baru datang agaknya masih syok akan apa yang terjadi. Tak ada raut kebahagiaan di wajah mereka sekarang yang duduk dengan sisa-sisa rasa cemas yang masih ada. Termasuk Zahwa yang duduk termenung dengan kepala yang tertunduk. Rasanya bahkan kesadarannya masih berada di awang-awang karena dia dan Irna sudah hampir saja terbang ke alam mimpi, namun teriakan di luar mengagetkan mereka dengan cara yang tidak baik. Keluar, Wijaya yang bisanya nampak tenang dan berwibawa, nampak begitu panik menyuruh Wirya untuk menyiapkan mobil, belum lagi teriakan keras Wirya yang melarang keras Renata untuk ikut masuk ke dalam mobil makin membuat kacau dan tegang suasana. Zahwa yang setengah linglung dan setengah gemetar melihat Wirya yang nampak sekali murka, langsung ikut masuk ke dalam mobil karena Irna yang menangis di dalam pelukannya. Sekarang rasanya, yang ingin Zahwa lakukan hanyalah memeluk Wirya yang duduk sendirian tanpa ada yang berani untuk bahkan sekedar hanya untuk mengajaknya berbicara. Pria itu seolah sedang mengisolasi diri sendiri dan membangun tembok untuk tidak ingin diganggu, maka begitulah yang seluruh keluarganya lakukan sekarang. Berbeda dengan Zahwa, kerapuhan di sorot mata itu nampak begitu jelas di matanya. Bahu Wirya yang biasanya berdiri tegap kini terturun lesu seolah ada beban beratus-ratus kilo yang tengah disandang punggungnya.
Jelas-jelas pria itu perlu sekali untuk ditenangkan serta diberi kekuatan dan Zahwa tersiksa tidak bisa melakukannya sekarang. Keadaan mereka tidak mengizinkan di situasi sekarang. Kerumitan yang terjadi di antara mereka terasa mencekik tak hanya hati namun juga jalur napas untuk berhembus. Terlalu sesak. Mau marah pun marah kepada siapa. Zahwa saja tidak pernah tahu bahwa mereka bisa berubah menjadi sedalam ini. Tak disangka-sangka menjadi peran dan pengaruh besar untuk kehidupan masing-masing. Buktinya saja, yang ada di kepala Zahwa sekarang lebih besar menyandang kekhawatiran tentang keadaan Wirya meski Giana yang di dalam sana juga membuatnya tak kalah cemas. Sudah terlalu larut, lebih baik kalian pulang dulu. Tidak bagus juga terlalu banyak orang di sini. Wijaya memecah keheningan yang terjadi di lorong sepi itu. Semua orang ada di sini terkecuali Renata yang Wirya larang juga Kalia yang tidak bisa ikut karena harus menjaga anak-anaknya. Dikomandoi oleh Arjuna, semua orang setuju untuk pulang terlebih dahulu menyisakan Wirya dan sang ayah saja yang berjaga meski di dalam kepala banyak sekali pertanyaan dan kebingungan akan apa yang tengah terjadi di antara rumah tangga Wirya dan Renata sebab tadi Wirya yang nampak dengan begitu marah menyuruh Renata untuk enyah dari hadapannya. Namun, karena keadaan sedang terlalu kacau belum lagi Wirya yang juga nampak sama sekali tidak ingin diganggu, semua orang kompak untuk menutup mulut lalu pulang dengan keadaan hati yang tidak baik-baik saja.